Kembali di iNews Siang, saya Wiki Adrian. Dan saya Baby Kristami. Pemirsa, kita ke informasi petugas gerebek pengedar narkotika di sebuah rumah di Kediri, Jawa Timur. Ya, saat digeledah petugas mengamankan beberapa jenis narkotika dan hampir 1 juta butir pil koplo. Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri, Jawa Timur menggerebek sebuah rumah kontrakan di Desa Paron, Kecamatan Ngasem. Rumah ini dijadikan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu dan ekstasi. Namun saat digeledah seluruh rumah, petugas kembali menemukan ratusan ribu, tepatnya hampir 1 juta pil koplo. Barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah kita sudah mengamankan sabu-sabu seberat 249 gram. Kemudian kita mengamankan pil double L hampir 1 juta, yaitu 998 butir. Kemudian kita mengamankan pil ekstasi, yang mana modusnya adalah pil ekstasi ini mereka gerus, terus kemudian dimasukkan di dalam kapsul. Saat pemeriksaan awal, para pengedar ini merupakan jaringan antar kota. Tersangka mengaku telah menjalankan bisnis ini selama 1 tahun terakhir. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga berhasil menangkap 2 orang tersangka selaku pengedar. Kedua tersangka kini mendekam di ruang tahanan Mapolres Kediri dan dijerat maksimal hukuman 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat ini menggagalkan penyelundupan 277 kg sabu dari Aceh Tamiang, Aceh. Polisi berhasil meringkus 6 pelaku yang diduga sebagai kurir narkotika jaringan internasional. Dalam penangkapan ini sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara aparat kepolisian dan para pelaku. 6 pelaku membawa 1 unit kendaraan truk dan juga kendaraan roda 2. Saat didatangi petugas, para pelaku sempat berusaha melawan dan juga mencoba melarikan diri. Diketahui para pelaku ini termasuk dalam jaringan narkotika Malaysia. Polisi menemukan puluhan karung hitam yang berisi 277 kg sabu di dalam truk yang diduga berasal dari Malaysia. Sabu yang masuk melalui jalur laut ini rencananya akan diedarkan ke Jakarta oleh para pelaku. Ke-6 pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Jakarta Barat. Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Selevel Polres mampu mengungkap jaringan internasional dengan jumlah barang bukti yang besar, 277 kg. Mengakhiri press release ini, saya tekankan kepada seluruh jajaran untuk terus menindak tegas bandar narkoba dan sekali lagi mengobati penggunanya. Tim penyidik Bitpropam Polda Sulsel mengamankan salah seorang oknum polisi berinisial G yang diduga sebagai anggota polisi yang membackingi tersangka pengedar narkoba di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Hingga saat ini oknum polisi tersebut pun telah diamankan di tempat khusus untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Ya, inilah detik-detik seorang tersangka bandar narkoba mengaku di backing saat menjalankan aksinya. Menanggapi pengaduan tersebut, pihak Propam Polda Sulsel akhirnya mengamankan seorang oknum polisi berinisial G yang diduga membackingi bandar narkoba. Selain mengamankan oknum polisi berinisial G, petugas juga telah memeriksa 9 saksi dari polisi hingga tersangka pengedar narkoba yang mengaku dibackingi polisi. Hingga kini G telah diamankan di tempat khusus untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Terkait dari hasil pemeriksaan Propam Polda, bekerjasama dengan Kasih Propam Polres, telah diamankan ya, oleh rekan-rekan kita, saudara G, yang terlibat di dalam membackingi peredaran narkoba di wilayah Toraja. Jadi sampai sekarang tetap akan dikembangkan kasusnya oleh rekan-rekan kita Propam. Apakah ada tambahan daripada tersangka lain atau tidak? Untuk pemeriksaan saksi sudah 9 saksi diperiksa. Ya.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, setelah menjalani sidang kode etik, Richard Eliezer diputuskan dapat kembali bertugas di Polri. Namun Eliezer disangsi demosi 1 tahun. Pada komisi, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, terduga pelanggar, siap dihadapkan. Barada Richard Eliezer dinyatakan melanggar kode etik Polri terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Namun sejumlah hal ini menjadi pertimbangan dan memutuskan Richard Eliezer tetap bertugas di Polri. Barada Richard Eliezer diberi sanksi, diantaranya demosi selama 1 tahun. Polri juga memastikan keamanan Eliezer akan terjamin. Bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Putusan sidang KKEP. A. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. B. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang vonis kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. 3 dari 6 terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Yosua akan mendengarkan amar putusan majelis hakim pada hari ini. Ketiga terdakwa yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, ini berdasarkan agenda jadwal terdakwa Arif Rahman Arifin akan menjalani persidangan vonis terlebih dahulu. Kemudian diikuti Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Sementara itu, pada sidang pembacaan tuntutan beberapa waktu lalu, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dituntut 3 tahun pidana penjara dan denda 20 juta. Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto dituntut 2 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Kemudian Arif Rahman Arifin dan Irfan Widianto dituntut 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita telah terhubung dengan Lika Apriliani langsung dari sana. Halo Lika, selamat siang. Ya Lika, bagaimana jalannya sidang vonis anak buah Sambo terkait kasus perintangan pembunuhan Brigadir Yosua? Persidangan dari di PN Negeri Selatan yang mana urutan pertama yaitu terdakwa obstruction of justice atas nama Arif Rahman Arifin baru saja vonis telah diputuskan oleh majelis hakim bahwa Arif Rahman Arifin ini divonis selama 10 bulan penjara dan juga denda sebesar 10 juta rupiah subsidi 3 bulan. Tentunya tuntutan ataupun vonis dari majelis hakim ini sendiri lebih rendah dibandingkan dengan putusan dari jasa penuntut umum yang mana menuntut Arif Rahman Arifin ini selama 1 tahun dan juga sebesar 10 juta rupiah subsidi 3 bulan penjara. Dari majelis hakim tadi pada pantauan kami dalam persidangan juga menimbang beberapa aspek, ada aspek yang memberatkan dan juga yang meringankan, di mana untuk aspek yang meringankan ini menimbang bahwa Arif Rahman Arifin ini merupakan tulang punggung dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Baik, sudah saudara dengarkan ya putusan ini sebagaimana yang sudah dibacakan tadi. Terhadap putusan ini ada hak saudara untuk terima dan tidak terima, kemudian menyatakan banding atau berpikir terlebih dahulu selama 7 hari. Kami tanyakan kepada saudara. Begitu ya. Baik, penuntut umum. Kami menunggu reaksi dan kami pikir-pikir sikap dari jasa penuntut umum. Ya, oke.
Kami akan berdiskusi dengan terdakwa dan kami akan pikir-pikir selama waktu untuk mengajukan. Baik, gunakan waktu berpikir, ya. Lewat dari 7 hari maka putusan ini dianggap telah berkutat tetap, ya. Dengan dibacakannya putusan ini maka perkara ini berakhir karena selesai. Ya, silakan. Masih ada. Ya, sebelumnya Arif Rahman dituntut 1 tahun penjara, tapi kemudian vonis sudah dijatuhkan, yaitu adalah selama 10 bulan penjara. Dan tadi sempat terlihat bahwa orang tua dari Arif Rahman sempat melakukan sujud syukur atas putusan yang sudah diketok palu ataupun mungkin diputuskan oleh hakim, begitu ya. Ya, bisa dilihat bahwa untuk Arif Rahman Harifin, terdakwa sidang perintangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, ini lebih ringan daripada tuntutan dari jaksa penuntut umum dengan beda 2 bulan lebih sebentar daripada tuntutan JPU. Ini berarti dipotong dengan masa penyelidikan, lalu juga masa tahanan pada saat sidang berlangsung, maka kurang lebih ini 10 bulan dipotong 6 sampai dengan 7 bulan. Betul sekali. Dan nampaknya ini juga akan bersiap untuk melakukan agenda sidang berikutnya. Ya. Pembacaan vonis untuk 2 terdakwa kasus perintangan penyelidikan dari pembunuhan Yosua. Keluarga Arif Rahman, mohon pengertiannya.